Selamat bertemu kembali di channel Petani CMK Sibolang. Oke sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan proses pengolahan atau pengembangbiakan mikroba yang menjadi dekomposer serta agen hayati pada media tanam kita untuk mengantisipasi serangan daripada jamur patogen yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada tanaman. Oke sahabat tani, adapun bahan-bahan yang kita persiapkan adalah tepung beras 3 kilo. Nah, pada umumnya untuk pengembangbiakan dekomposer atau mikroba yang bermanfaat di bidang pertanian, kita manfaatkan air leri. Air leri berhubung kita bisa mendapatkan secara gratis, dimana kita ketahui air leri mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati, 80% protein gluten yang berupa zat gisin, yang berupa asam amino esensial yang sangat bermanfaat bagi nutrisi bagi tanaman. Dan air leri juga memiliki karbohidrat yang tinggi yang akan membentuk atau memproses JPT hormon, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, dan etilin. Dan kandungan air leri juga ada beberapa bakteri antagonis yang bisa melawan bakteri jahat serta menginvasi sel telur. Hama kutu-kutuan pada umumnya, yang artinya telur-telur daripada hama kutu-kutuan itu pecah sebelum waktunya. Makanya kalau kita aplikasikan air leri yang sudah difermentasi untuk tanaman kita, selain menjadi nutrisi, juga bisa memecah atau mendormansi telur daripada hama kutu-kutuan yang menempel pada tanaman kita ya. Nah, kemudian air leri juga memiliki beberapa jenis mikroorganisme seperti Pseudomonas proencens ya, yang mengkloning di perakaran, yang bekerja untuk mensintetis metabolit yang bertujuan menghambat perkembangbiakan patogen. Dan juga air leri memiliki mikroba yang mensintetis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon JPT. Dan ini sebenarnya belum diteliti secara detail melalui laboratorium, namun menurut pengamatan saya, jakaba yang muncul dari air leri ini adalah dipicu oleh mikroba yang mensintetis karbohidrat dari bahan air leri yang menghasilkan hormon JPT, karena jakaba sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi sebagai JPT sangat bermanfaat dan juga sebagai antagonis bagi tanaman untuk mengantisipasi perkembangbiakan dari jamur patogen. Maka daripada itu, manfaat air leri ini sangat banyak untuk diaplikasikan ke tanaman. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak menggunakan air leri. Itu penjelasan dari kandungan air leri. Jadi sekarang kita langsung memakai tepung. Tentu kandungannya sudah lebih tinggi daripada air leri atau air cucian beras. Nah, untuk tepungnya, kalau saya sarankan kita menggunakan tepung beras yang kita giling sendiri. Kalau boleh jangan kita memakai tepung beras pabrikan atau mungkin sudah melalui proses pengawetan atau yang lain. Jadi untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, sebaiknya kita memakai
tepung beras dari hasil beras yang kita giling sendiri. Oke, kemudian kita persiapkan molase atau tetes tebu, atau bisa juga gula merah, gula putih. Dan pada kesempatan ini saya menggunakan 1/4 kilogram gula putih. Nah, kemudian 1,5 liter biang mikroba atau dekomposer. Nah, untuk dekomposer atau biang mikrobanya kita bisa memanfaatkan atau berkolaborasi dengan yang ada. Bisa juga kita memakai produk pabrikan, misalkan E4 atau dekomposer yang lainnya. Tujuan kita di sini sekarang untuk mengembangbiakkan mikroba, karena mikroba itu adalah makhluk hidup yang tentunya bisa berkembang biak. Nah, ini larutan 1,5 liter, dan komposisi daripada dekomposer saya ini sudah terhitung komplit, karena ini adalah gabungan dari beberapa mikroba pertanian yang sangat bermanfaat. Ini saya kultur dari bahan akar bambu, dan kemudian saya kolaborasi lagi dengan rumen ya, kemudian saya kombinasi lagi dengan trichoderma cair, dan saya juga mengumpulkan beberapa akar-akaran yang pada umumnya tanaman tersebut bisa tahan di situasi iklim yang sangat panas atau ekstrim, termasuk daripada akar kipait. Dan juga ini sudah saya kultur dengan perakaran bambu ya, tanah perakaran bambu juga sudah ada. Tadi trichodermanya sudah ada, dan juga rumen sudah ada. Yang saya ambil dari rumen adalah sebenarnya si Niger bacteria. Nah, jadi untuk larutan airnya saya menggunakan air bersih ya, jangan air pam yang mengandung kaporit. Kalau boleh air hujan juga bisa, air sumur yang bersih juga bisa. Ini kapasitas 20 liter. Ini hanya sekedar pengaduk sementara. Ini nantinya akan saya jadikan menjadi 30 liter untuk 3 kilo tepung beras, dengan tambahan gula putih yang sudah dilarutkan dengan air 1/2 liter 1/4 kilo. Nah, sedikit penjelasan dari saya tentang molase atau tetes tebu atau kandungan glukosa adalah sebagai energi atau asupan makanan untuk mikroba, dan kemudian ditambah lagi dengan kandungan karbohidrat yang ada pada tepung ini ya, nantinya akan dijadikan sebagai energi agar mikroba yang kita kultur bisa berkembang biak. Jadi tidak ada aturan main untuk jumlah daripada molase, karena itu adalah energi. Semakin banyak kita memakai molase, maka asupan makanan pada dekomposer yang kita ciptakan akan semakin bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, makanya daripada itu, kalau kita menggunakan sekitar 1/4 kilo larutan glukosa, maka setidaknya sekali 3 atau 4 bulan sekali kita harus menyuplai kembali kandungan glukosa kepada dekomposer yang sudah kita fermentasi. Nah, kalau untuk kandungan karbohidratnya tidak perlu ditambah, tapi kalau ditambah juga tidak masalah. Nah, sebenarnya jumlah untuk tepung ini juga tidak punya batasan ya, karena prinsipnya begini. Kalau semakin pekat larutan yang kita ciptakan, maka kandungannya tentu akan semakin naik ya tentunya ya, dan kita bisa ukur dengan PDS. Nah, tentu saja kepekatan akan mempengaruhi tingkat ppm daripada dekomposer yang kita ciptakan. Jadi kita tidak hanya
terpaku dengan jumlah dari koloni mikroba yang kita kultur. Namun kita juga sembari memicu daripada kualitas dekomposer dari segi nutrisi. Jadi tidak ada aturan main dalam jumlah, semakin pekat semakin bagus. Begitu juga dalam dosis aplikasi. Yang namanya dekomposer itu tidak punya dosis tersendiri atau punya aturan main tersendiri. Artinya semakin banyak kita aplikasikan ke media tanah maka semakin banyak, karena koloni mikroba yang kita aplikasikan tentunya jumlahnya akan semakin banyak kalau kita aplikasi dalam jumlah besar. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan prosesnya. Ya, pertama-tama seperti biasa kita masukkan tepung beras ke larutan air bersih. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata atau homogen. Kita aduk hingga rata. Nah, kalau kita perhatikan dari segi warna ya, dari segi kepekatan ini sudah jauh lebih kental daripada air leri ya. Ini sudah seperti air susu. Nah, ini 20 liter air untuk 3 kilo, nantinya akan saya buat menjadi 30 liter karena ini adalah wadah sementara, karena saya punya drum tersendiri kapasitas 150 liter. Jadi ini nanti kita pindahkan ke wadah bahan fermentasi yang sudah kita buat selang aerator untuk pembuangan gas dari dalam bahan fermentasi. Oke, setelah homogen baru kita masukkan kembali larutan air glukosa. Aduk kembali. Nah, sesudah rata baru yang terakhir kita masukkan dekomposer atau biang mikroba yang akan kita kembang biakkan. Dari 1,5 liter dapatlah dekomposer 30 liter. Kalau kita hitung cuman modal 20.000. Sudah cukup irit ya. Nah, kemudian kita aduk hingga rata. Oke, setelah rata kemudian kita fermentasi secara anaerob atau tertutup agar tidak dikontaminasi oleh jenis-jenis bakteri yang lain atau hewan-hewan yang lain, misalkan lalat, sehingga nantinya dekomposer ini dikontaminasi oleh belatung ya, Jadi kita tutup rapat. Nah, untuk untuk cara fermentasi, karena saya menggunakan wadah drum, ini hanya sekedar wadah sementara, besok pagi akan saya tuangkan ke media drum. Jadi untuk penjelasan untuk proses fermentasi, kalau menggunakan wadah ember seperti ini boleh kita dilakban, kemudian kita lubangi sebesar selang yang ada ya, selang kecil saja. Kemudian selangnya kita masukkan kemari dan kita lem. Nah, kemudian selang tersebut kita salurkan kepada saluran pembuangan gas dari dalam bahan fermentasi. Misalkan aqua kita isi air, misalkan airnya kita buat separuh atau setengah. Nah, kita usahakan nanti selangnya menyentuh air dengan tujuan udara yang ada dari dalam fermentasi ini
atau gas yang dikeluarkan dari hasil fermentasi akan keluar lewat dari selang aerator yang kita buat. Namun udara dari luar yang mengkontaminasi atau merusak proses fermentasi di dalam wadah ini tidak bisa masuk ke dalam. Seperti jika kita menggunakan wadah jerigen juga bisa seperti ini. Nah, seperti ini tutupnya kita lubangi, terus kita masukkan pipa atau selang. Boleh juga kemudian kita salurkan ke pembuangan gas dengan menggunakan aqua atau botol. Untuk proses fermentasi ini teman-teman, kita membutuhkan waktu selama 14 hari. Lebih lama lebih bagus. 14 hari lebih lama lebih bagus. Dan jangan lupa teman-teman untuk dalam penyimpanan dalam jangka waktu lama, untuk penyimpanannya diusahakan mikrobanya kita suplai dengan glukosa. Dan tadi saya sudah jelaskan glukosanya tidak terbatas ya, tidak terbatas. Semakin banyak glukosa yang kita suplai kepada dekomposer tersebut, maka itu akan menambah jangka penyimpanan, karena stok makanan atau energi yang ada kita suplai untuk mikroba tersebut dalam jumlah besar ya. Nah, untuk aplikasi dan dosisnya sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dosis yang untuk penggunaan dekomposer itu tidak ada batasannya, karena dekomposer isinya mikroba. Walaupun yang kita ciptakan ini sudah memiliki dari berbagai macam nutrisi yang dikandung oleh tepung beras tadi, namun yang umumnya kita manfaatkan adalah mikroba yang ada yang kita kultur. Makanya kalau kita melakukan pengembangbiakan daripada dekomposer atau memperbanyak dekomposer dengan tujuan sekalian mengembangbiakan mikroba yang ada, kalau boleh jangan kita kultur satu jenis atau 2-3 jenis mikroba. Di edisi berikutnya akan kita jelaskan beberapa jenis mikroba pertanian, namun saya tidak mengawali penjelasan tentang kultur mikroba karena saya rasa beberapa link YouTube dan juga beberapa referensi-referensi daripada kandungan-kandungan mikroba atau jenis-jenis mikroba dan cara kultur mikroba sudah banyak ya. Dan juga di grup komunitas petani cabai semi organik juga sudah kita bahas, di forum diskusi budidaya tanaman cabai di grup sebelumnya juga sudah kita bahas. Jadi saya rasa sudah hal umum bagi sahabat-sahabat tani untuk mengkultur mikroba pertanian sebagai dekomposer pengurai dan agen hayati pada media tanam kita. Dan di sini saya hanya menjelaskan atau memperluas wawasan kita karena semakin meningkatnya harga-harga daripada bahan-bahan pertanian. Untuk itulah saya terinspirasi membuat cuplikan-cuplikan melalui video di channel komunitas petani cabai Sibolang Channel, agar wawasan kita dalam dunia pertanian dan sterilisasi dan kemudian penghematan dana dalam dunia pertanian semakin kuat, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan modal yang tidak begitu besar. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya untuk proses memperbanyak biang dekomposer dengan biaya yang sehemat mungkin, namun manfaatnya luar biasa. Dan ini boleh dikatakan kalau kita kultur dekomposer dari beberapa jenis cloning mikroba, itu sudah bisa dikatakan dekomposer pangkat jenderal ya. Itu sudah luar biasa. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau untuk mengembangbiakkan mikroba, kalau boleh kulturlah dari beberapa jenis mikroba yang bisa kita dapatkan dari alam sekitar. Misalkan Mol Bonggol Pisang kita kolaborasi dengan PGPR
Dan kemudian kita kolaborasi lagi dengan Trichoderma. Kalau boleh dapat kita kultur lagi, kita kolaborasi dengan BVR. Jadi kalau umpamanya kita satukan, itu mikrobanya sudah saling melengkapi. Oke teman-teman, semoga cuplikan ini bermanfaat bagi sahabat tani. Dan jangan lupa di like, komen, kita akan balas sebisa kita. Dan jangan lupa bagikan channel ini kepada sahabat-sahabat tani agar wawasan di dalam dunia pertanian pada sahabat-sahabat tani kita semakin tersalur. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman untuk mendukung kelangsungan daripada channel kita ini. Oke, salam hormat dan salam santun dari saya. Salam sukses dan sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Salam.